Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salat abdin qallat hilatuhu wa rasulullah wasilatuhu fa anta laha ya ilahana wa likulli karbin azim fafarrij ma nahnu fihi bisirri bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang memberikan limpahan nikmat kepada kita, sehingga wajar kalau kita mengatakan dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat teriring salam tak lupa kita haturkan, yang semoga lisan kita senantiasa basah bertutur salawat kepadanya, karena Nabi pernah mengatakan man shalla alayya salatan sallallahu lahu biha asyara. Barang siapa bersalawat kepada Nabi sekali, Allah akan balas kepadanya 10 balasan yang tak terhingga. 10 balasan itu pun beraneka ragam. Ada di situ istighfarnya malaikat untuk kita, ada di situ permintaan kabulnya hajat untuk kita, ada di situ permintaan ampun kepada Allah dari kita, dan seterusnya. Itulah sallallahu lahu biha asra. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa TPRI Kalimantan Selatan dimanapun Anda berada, kita akan kaji hari ini dalam satu acara yang sangat dinanti-nanti, yaitu Mutiara Hadis. Mutiara Hadis disebut mutiara karena dia berharga. Hadis-hadis Nabi, kullu ma adafa ila nabi sallallahu alaihi wasallam qawlan aw fi'lan aw takriran sawa'un kana yata'allaq bi sifatin khalqiyah aw khulqiyah. Setiap apa saja yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik ucapan beliau, perkataan beliau, perbuatan tingkah laku beliau, atau ketetapan beliau yang dikerjakan oleh sahabat dan Nabi menilainya antara baik dan buruknya, serta baik itu kaitannya dengan perbuatan fisik beliau ataupun kaitannya dengan karakter beliau, itulah hadis Nabi Muhammad SAW. Dan kita kaji di dalam acara ini tahapan demi tahapan, dari perkataan, perbuatan sampai ketetapan, sehingga muncullah sebuah mutiara, satu keindahan agar kita mampu melaksanakan petunjuk Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan kita. Kajian kita hari ini bicara terhadap hukum yang diwajibkan setiap saat kepada setiap muslim, yaitu terkait dengan salat. Apa halnya salat sebagai benteng untuk generasi muda? Kajian hari ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud rahmatullah alaihi. Kita bicara terhadap salat sebagai benteng generasi muda. Baik, kita akan baca hadisnya dengan seksama. An Amr bin Shu'aibin an abihi an jaddihi. Indah. Kalau Amr bin Shu'aib meriwayatkan, dia senantiasa menyebut 2 orang, ayahnya dan bapaknya, ayahnya dan kakeknya. Dia katakan an Amr bin Shu'aibin an abihi an jaddihi radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murru auladakum bis salati wahum abna'u 7 sinin wadribu 'alaiha wahum abna'u 10 wa farriqu bainahum fil madaji'i. Hadisun hasan rawahu Abu Daud bi isnadihi hasan. Kita terjemahkan hadisnya dari sahabat, dari tidak sahabat karena dia lahir tahun 128, termasuk kategori tabi'in, dari Amr bin Shu'aibin.
dari ayahnya dan dari kakeknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Nabi, perintahkan anak-anak kalian untuk melaksanakan salat apabila posisi wahum abana, hal keadaannya sudah mencapai umur 7 tahun. Umur 7 tahun diperkenankan, diwajibkan untuk memerintahkan anak. Ini kewajiban tertuju kepada setiap insan yang merasa dirinya sebagai orang tua. Umur 7 tahun dia perintahkan anaknya untuk melaksanakan salat. Artinya perintah ini kalau kita tidak laksanakan, bukan anak yang berdosa, tapi yang berdosa adalah orang tuanya. Lalu dikatakan lagi, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wadribuhum, pukul mereka. Dengan bahasa wadribuhum, pukul mereka jika mencapai wahum abna'u asyrin, jika mereka sudah mencapai umur 10 tahun, maka pukullah mereka. Ini perintah kepada orang tua. Lalu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa farriqu bainahum fil madaji. Kalau sudah mencapai umur 10 tahun, hal keadaannya karena litartib hukum atab, kalau sudah mencapai umur 10 tahun, pisahkanlah mereka dalam tempat tidurnya. Dia punya kamar sendiri, kalau memungkinkan dibuatkan kamar, kalau tidak pisahkan dia dari ranjang kita. Karena kalau sudah dia biasa tidur bersama kita dan bersama istri kita atau istri bersama suaminya, kemudian anak kita tidur bersama kita di umur 10 tahun, diwajibkan untuk berpisah dari ranjang orang tuanya. Nah, ini hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud rahmatullah alaih. Apa sosok Abu Daud? Abu Daud ini lahir di Khurasan. Abu Daud dia lahir tahun 202 Hijriah. Guru-gurunya, dia bertemu dengan Ahmad bin Hanbal selaku imam besar. Dia bertemu dengan Yahya bin Mu'in. Dia bertemu dengan Imam Ad-Darimi. Sosok ayahnya pun adalah seorang ulama. Ayahnya bernama Ash'as bin Ishaq. Sehingga dari sosok ayahnya dia dapatkan ilmu pengetahuan. Inilah Abu Daud. Dia tulis Sunan Abu Daud sekalipun umurnya lebih tua dibandingkan Muslim, tetapi Muslim di atas derajatnya dibanding Abu Daud berdasarkan metodologi hadis. Abu Daud dia lahir tahun 202 dan meninggal di tahun 275 Hijriah. Dia melakukan analisa di dalam hadis itu. Abu Daud menulis hadis Sunan Abu Daud karena derajat setelah Bukhari dan Muslim itu langsung kepada Kitabus Sunan. Kitabus Sunan yang paling tua adalah Abu Daud. Setelah Abu Daud kemudian ada yang disebut dengan Sunan At-Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan An-Nasai. 4 Kitabus Sunan tambah 2 kitab yang disebut dengan Bukhari dan Muslim, tambah 1 kitab yang paling tua Imam Ahmad bin Hanbal. Ini adalah Kutubus Sab'ah, Kutubus Sittah, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan An-Nasai. Inilah Kitabus Sunan. Lalu bagaimana kajian-kajian di dalam hadis ini terkait dengan salat sebagai benteng untuk generasi muda? Kajian sarah hadis ini kita akan kaji setelah yang satu ini. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para pemirsa TPRI Kalimantan Selatan dimanapun Anda berada, hadis yang diriwayatkan oleh Amr bin Su'aib an abihi an jaddi. Kita mulai dari sanad perawi hadis ini. Baik, Amr bin Su'aib adalah sebenarnya cucu dari sahabat Nabi bernama Amr bin As, yaitu sosok seorang yang dulu pernah membenci Nabi. Sahabat ini
dan sempat ingin membunuh Nabi, menghunuskan pedang karena dia termasuk orang yang berkeimanan, berkeyakinan kepada agama-agama terdahulu. Dia beragama Yahudi pada masa itu. Tapi setelah dia tahu bahwa sosok Nabi Muhammad dan apa yang dibawanya, sehingga dia beriman kepada Nabi Muhammad. Ingat, Amr bin As adalah sosok yang menguasai ahli kitab. Ada orang yang mengatakan bahwa Islam ini agama yang sebenarnya merubah agama terdahulu. Tidak, Islam adalah agama yang membetulkan agama-agama terdahulu, agama-agama langit yang terdahulu yang disimpangkan oleh sebagian kalangan oknum-oknum tertentu. Sehingga orang-orang Yahudi itu disifatkan dalam Al-Quran, alladzina ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, bahwa orang Yahudi itu sebenarnya ketika bicara terhadap sosok Muhammad, dia sangat kenal bagaikan dia mengenal sosok anak mereka sendiri. Dia tahu bahwa Nabi itu akan berpindah dari status Bani Israel ke keturunan Ismail alaihissalatu wassalam, karena Bani Israel itu keturunan dari Ishak bin Ibrahim. Ishak menurunkan anak Ish dan Yakub. Yakub menurunkan anak 12. Ada Lawi, ada Levi, ada Yahuda, ada Yusuf alaihissalatu wassalam, ada Bunyamin, dan terus menurunkan kepada para nabi. Orang-orang yang setelah inilah yang menghancurkan aturan-aturan agama mereka, sehingga Nabi Musa diutus untuk diturunkan sebuah kitab yang bernama Kitabut Taurat untuk menunjuki mereka kepada jalan yang benar. Itu pun Nabi Musa dicueki, bahkan dihujat oleh mereka. Nah, hadis yang kita kaji hari ini, hadis Amr bin Shu'aib. Amr bin Shu'aib namanya, dia adalah cucu dari Abdullah bin Amr. Berarti bapaknya Amr bin Shu'aib adalah sosok dari anak Muhammad. Muhammad adalah anak Abdullah. Abdullah ini adalah anak dari Amr bin As. Abdullah terkenal sebuah tulisannya yang disebut dengan Sahifah As-Siddiqah. Jadi ketika dia hidup bersama Nabi, dia menulis apa saja yang dari Nabi, yang padahal pada masa itu Nabi melarang. La taktubu anni wa man kataba anni ghairal Qur'an falyamhu. Tolong kau hapus dariku. Nah, inilah sosok Amr bin Shu'aib. Amr bin Shu'aib mendapatkan hadis ya kurang lebih dia termasuk ahli Taif, dia tinggal di Taif dan dia banyak meriwayatkan hadis. Kemudian murid-muridnya pun banyak darinya, ada Az-Zuhri, ada Qatadah, ada Atha bin Abi Rabah. Dia termasuk kategori tabi'in. Di dalam hadis ini diceritakan, lalu kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wajar kalau dia mengatakan, ini hadisku dapat dari ayahku, ayahnya bernama Muhammad, dari kakekku Abdullah, dari datukku yang bernama Amr bin As. Rentetan hadis ini yang sangat luar biasa. Apa? Terbiasanya para sahabat memberikan nasihat kepada anak-anak mereka agar menjaga sholat. Karena itu dia mengatakan an Amr bin Shu'aibin. Dalam riwayat Abu Daud, dia tunjukkan sosok kenasapannya, sosok seorang sahabat, seorang tabi'in yang menjurus kepada nasihat-nasihat ayah mereka. Amr bin Shu'aib dinasihati oleh ayahnya Muhammad bin Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As dinasihati oleh ayahnya Amr bin As. Apa katanya? Nabi bersabda, murru auladakum, perintahkan anak kalian dengan sembahyang, dengan salat, wahum abna'u sab'i sinin, ketika anak itu berada di posisi umur 7 tahun. Tak mungkin rasanya kita memerintahkan langsung, sehingga tahapan-tahapan itu sebelum umur 7 tahun, setidaknya di umur 5 tahun kita akan menanamkan satu tata cara istinja yang baik dan benar kepada anak-anak. Karena Nabi pernah mengatakan, dua keadaan yang paling banyak Allah Subhanahu wa taala memberikan siksa di alam kubur. Pertama, innahu la yastabrih min baulihi, satu perkara istinja yang bermasalah. Yang kedua, fa innahu yaghtab ba'dukum ba'dhan, aw wa fi riwayatin, dia mengatakan melakukan namimah, yaitu yimshi bin namimah,
Riwayat yang lain menyatakan bahwa siksa kubur itu akan didapat karena banyaknya orang melakukan namimah atau pengumpatan, memberikan informasi yang menyesatkan sehingga satu dengan yang lainnya akhirnya berantem. Inilah yang disebut dengan siksa kubur yang lebih dahsyat di alam kubur di antara dua keadaan, yaitu perkara istinja dan perkara namimah. Nah, lalu di dalam hadis dikatakan bahwasanya kalau diperintahkan 7 tahun itu untuk sholat, maka setidaknya satu tahapan kita harus berbekalkan anak-anak kita itu di umur 5 tahun perkara istinja, perkara terkait dengan tata cara wudhu dan mandi. Ini sudah mereka kenal bagaimana mereka berwudu, mengenal hukum wudu, rukun dan syarat-syarat wudu, sudah mereka kenal. Jangan di umur 7 tahun kita kenalkan, tapi gerakan-gerakan salat, qiraat atau rukun-rukun qauli yang ada dalam salat, bacaan-bacaan Fatihah itu sudah dikenalkan ketika mereka belum menganjak umur 7 tahun. Nah, ini kaitannya dengan aturan, regulasi, bagaimana kurikulum sekolah yang kalau kita mayoritas hukumnya adalah kaum muslimin, maka tentunya modifikasi kurikulum yang tertanam pada sekolah-sekolah negeri atau sekolah-sekolah Islam yang ada di sekitar kita bertahap berjenjang dengan acuan sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan. 7 tahun perintahkan anakmu, wadribuhum, Nabi mengatakan wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asrin. Pukul mereka di umur 10 tahun jika dia tidak mau melaksanakan salat. Wa farriqu bainahum fil madaji. Pisahkan mereka dari tempat tinggalnya. Kenapa? Pisahkan mereka dari tempat tidurnya dari kalian. Sehingga dikatakan hukum aurat, bagaimana tata cara bergaul di umur 10 tahun sudah tertanamkan kepada setiap anak-anak kita. Kenapa? Karena Nabi memang memerintahkan 7 tahun perintah salat, 10 tahun kalau tak dilaksanakan pukul, 10 tahun kalau sudah tidur sudah merasa dewasa harus dipisahkan karena kaitannya dengan hukum etika di dalam adab, yaitu kaitan mengenal yang disebut dengan aurat. Tentu di situ ada yang disebut dengan istilah hukum janabat, ada istilah junub, sudah mulai dikenalkan bagaimana tata cara mandi wajib dan sebagainya. Ini adalah perintah. Lalu apa kaitannya bahwa salat itu proteksi untuk anak-anak? Kita akan lanjutkan kajian ini. Kenapa Nabi memerintahkan di umur 7 tahun? Karena pentingnya salat sebagai proteksi mereka dalam berbuat baik dan melarang atau menegah mereka daripada perbuatan keji. Kita akan kaji hadis ini setelah yang satu ini. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa TPRI Kalimantan Selatan, dimanapun Anda berada, dari sanad perawi sudah tertata dengan baik bahwa Nabi menginginkan nasihat ini tertuju kepada pemangku pendidikan di setiap rumah tangga, atau yang disebut dengan bagi mereka yang merasa memiliki anak dan tanggung jawab. Ini yang pertama, perintah salat di umur 7 tahun dan pukul ketika umur 10 tahun, dan mereka harus dipisahkan dari tempat tidur sudah mencapai umur 10 tahun. Ini yang pertama, karena Amr bin Shu'aib dia beberkan sanadnya berdasarkan an abihi, an jaddihi dan seterusnya, sehingga bangga dia bahwa nasihat itu sudah disampaikan oleh orang tua dan kakek-kakek mereka. Bangganya Amr bin Shu'aib selaku cucu cicit daripada sahabat Nabi, dia punya ayah namanya Muhammad, Muhammad anak dari Abdullah, Abdullah sahabat Nabi, dia menulis kitab-kitab hadis. Abdullah bin Amr bahkan dia termasuk penulis wahyu. Abdullah bin Amr
kakeknya atau bapaknya Abdullah adalah Amr bin As, sahabat yang juga sangat mencintai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis ini kata ulama, pertama, kita simak baik-baik, yajibu alal awliya min abai wa ghairihim amara auladahum bis salati kama bayyana bil hadis. Wajib bagi setiap wali atau orang tua, tak harus orang tua yang dimaksud ini tak harus bapak ibunya. Kalau bapak ibunya sudah meninggal maka ada walinya, ada kakeknya kalau masih hidup, ada pamannya, saudara bapaknya, maka perintahkan. Maka bagi mereka yang tidak mencontohkan, tidak memerintahkan anak-anaknya untuk sholat, maka dia terkena dengan hadis ini. Pertama, dia kena hukum bahwa dia tidak pernah memerintahkan anaknya salat. Satu, dia berdosa, apalagi kalau dia tidak salat, tidak pernah mencontohkan, double dosanya. Pertama hukum perintah, yang kedua hukum melaksanakan. Nah, bagi orang tua dia wajib untuk memerintahkannya. Pertama, para ulama mengatakan wajibnya bagi para aulia, para wali untuk memerintahkan anak-anak mereka sebagaimana di dalam hadis. Kedua, alal aba siyanatu auladihim mimma qad yuthirul fitnata fi nufusihim. Kita kepengen kita punya anak terpelihara, terhindar dari fitnah, pergaulan bebas dan sebagainya. Apa kata kuncinya? Proteksinya adalah sedari dini, di umur-umur muda. Karena itu Nabi tidak akan memerintahkan sebuah perintah kalau itu mengandung maslahat untuk kehidupannya. Sehingga ternyata dalam analisa para ulama, di umur 7 tahun kalau sudah anak itu biasa untuk melaksanakan sholat, maka pada hakikatnya naik di umur 10 tahun dia tidak akan meninggalkan perkara sholat. Kenapa? Karena sholat akan memproteksinya dari fitnah-fitnah keadaan. Dia akan terproteksi dari pergaulan bebas. Jangan khawatir kalau anak kita jauh dari kita. Andai kata dia bekerja di luar kota, andai kata dia sekolah di luar daerah kita. Tapi satu nasihat yang berharga berdasarkan riwayat Amr bin Shu'aib, jangan sampai tinggalkan salat 5 waktu. Karena itu proteksi di dalam tubuh mereka. Proteksi fitnah, proteksi dari pergaulan bebas, proteksi di dalam perbuatan-perbuatan keji, proteksi dalam perkataan-perkataan yang jorok, ini terproteksi. Kalau dia melaksanakan salat yang betul, pada hakikatnya ada sesuatu yang ada di dalam tubuhnya, satu power, kekuatan yang senantiasa memberikan nasihat. Itu yang disebut dengan khattur rabbani. Karena ketika salat terfokuslah hubungan antara seorang hamba kepada Allah. Ada dialog di sana dalam surah Al-Fatihah. Sehingga ketika kebiasaan sholat itu sudah ada di dalam seorang anak, maka ada satu sentral, ada chip di dalam tubuhnya. Chip inilah yang disebut dalam bahasanya Imam Al-Ghazali namanya khattur rabbani, garisan Tuhan. Yang garisan ini, chip ini, dia akan mewarning, memberikan satu aba-aba ketika fitnah muncul, atau ketika kejahatan muncul, atau ketika sesuatu yang bisa memudaratkan dirinya. Inilah hebatnya sholat. Sehingga Nabi betul-betul memerintahkan itu bukan dengan keadaan omong kosong atau hanya sekedar perintah yang membebankan kepada seluruh umatnya. Tidak, tapi memang memberikan maslahat kepada umatnya bahwa sholat adalah bagian cara memproteksi seseorang dari perbuatan keji atau perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan. Inilah yang disebut siyanatu auladihim mimma qad yuthiru al-fitnata fi nufusihim. Bagus kata Imam An-Nawawi dalam bahasa ini. Salat dalam hadis ini memberikan satu nasihat kepada orang tua agar memesankan kepada keturunannya atau generasi-generasi setelahnya proteksi tubuh mereka dengan cara apa? Melaksanakan perintah salat. Wa khasatan fi dauril murahaqah aisu yata'aqqadu 'alal abi ayyubayyina hurmata kashfil aurat. Terlebih Nabi di umur 10 tahun mengajarkan kepada kita untuk berpisah tempat tidur antara kita dengan orang tua kita. Kenapa? Di situ ada pendidikan yang luar biasa. Karena kalau orang sholat, dia tentu memproteksi yang disebut dengan proteksi aurat-auratnya.
proteksi keadaan dirinya. Maka selain dari perkara salat yang harus ditanamkan bagaimana cara dia bergaul dengan orang di sekitarnya, dari sosok karakteristiknya sebagai seorang muslim, maka kenalkanlah mereka sebagai seorang muslim, mana saja batasan aurat untuk laki-laki, mana saja batasan aurat untuk perempuan, sehingga mereka tahu bahwa ini adalah perkara salat yang dia lakukan. Sehingga ketika Syekh Ali Jum'ah ada seorang datang kepadanya, dia bertanya bagaimana sosok pakaian yang paling indah untuk perempuan. Dijawab Syekh Ali Jum'ah apa? Pakaian untuk perempuan yang paling indah adalah ketika dia sholat. Kenapa? Karena sholat, ketika dia sholat tidak boleh menutup mukanya, tidak boleh menutup telapak tangannya. Dia salat bagaikan menutup seluruh auratnya perempuan, hanya muka dan telapak tangan yang tidak terlihat. Maka Syekh Ali Jum'ah mengatakan sebaik-baik pakaian adalah ketika seseorang itu salat. Inilah yang disebut dengan proteksi untuk seluruh generasi penerus kita, agar mereka terbiasa melaksanakan sholat. Perintah Nabi sudah ditanamkan di umur 7 tahun, ternyata maslahatnya akan menuai di masa yang akan datang. Hebat baginda bisa membaca karakter setiap insan, sehingga para ulama mengatakan wasinnut tamyiz wa ta'limis sabiqa sinul murahaqah tabda'u minal 'ashrah. Umur yang bisa membedakan antara baik dan buruk dan berlakunya hukum pahala dan dosa adalah ketika orang itu mencapai 10 tahun pada masa dia balik. Semoga apa yang di dalam hadis ini kaitannya dengan sholat, kita bisa melaksanakan setiap perintah-perintah sesuai dengan waktunya, dan seluruh generasi penerus kita mereka juga memelihara perintah ini sehingga terproteksilah tubuh mereka berdasarkan apa yang diinginkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.